Suku bunga ini salah satu keputusan yang agak dipikirkan dalam oleh pengusaha. Ya. Kita berharap suku bunga itu semurah-murahnya gitu ya, supaya kita pemakai uang bisa lebih Ya. murah memakai uang. Tapi di sisi lain yang punya uang ingin supaya bunga depositonya tinggi gitu ya. Namun begitu bicara ini level internasional, tentu ini menjadi sesuatu yang akan mengurangi investasi di mana-mana. Bagi pengusaha yang akan bermitra dengan dunia atau lembaga investasi internasional, lembaga keuangan dunia maksud saya, ini menjadi sesuatu yang cukup membuat kita lebih hati-hati lagi. Kalau tadinya bisa jor-joran, maju aja terus, ini akan membuat kita mungkin rem pakem ini. Nah, tapi di sisi lain nggak bisa dipungkiri bahwa masih tingginya inflasi ini cukup berpengaruh juga. Tentu Bank Dunia harus melihat safety-nya uang ini kemana ini. Jangan nanti dia akan membantu suatu negara, ternyata di situ chaos. Atau terjadi perang, atau terjadi bagaimana. Ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, dan saya rasa kalau kami dari Kadin telah melihat ini, mungkin sebagian kawan-kawan yang sering masih menggunakan recovery finance internasional sudah merasakannya untuk mengcover ya. Nah, apalagi ekspor import pasti menggunakan lembaga itu gitu loh. Itu cukup berat bagi kita. Nah, kita berharap bagaimana lembaga keuangan nasional, lembaga keuangan kita negara ini bisa membackup itu seperti apa recovery-nya sehingga kita bisa lebih tenang gitu ya. Namun situasinya kan kita harus terbebani bayar utang karena neraca luar negeri kita juga harus kita penuhi gitu ya. Ini yang menjadi berat. Namun lagi-lagi saya bilang kalau pengusaha udah terbiasa berdarah-darah, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Begitu harapannya. Optimis banget ya Pak ya, jadi banget. jatuh 10 kali, bangun 11 kali, justru itu makanya kenapa jadi pengusaha Iya, ya Pak. masih ada cuan satu. Pak Nuryaman tentang suku bunga Pak. Terkait suku bunga ini kan tidak, tadi di awal sudah sampaikan, bahwa tidak mungkin pengusaha saja yang harus menyelesaikan ini. Ini harus diselesaikan oleh semua unsur, semua stakeholder. Nah, terkait suku bunga itu kan kita tergantung kepada negara. Negara mau ngurusin kami nggak sih? Nah gitu loh, bantu kami untuk supaya kita jalan. Kalau kita belum recovery, dihantui dengan ketidakpastian, suku bunga tinggi, malah kita malah terjerumus lagi. Jadi kami harus dibantu oleh negara, oleh pemerintah, terjunlah bantu kami untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perusahaan, untuk mendongkrak agar ekonomi kita bagus. Jangan sampai dihantui lagi dengan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga kami bagaimana lagi? Nah, ini kan tugas pemerintah. Bagaimana menekan suku bunga? Kami kan tidak bisa menekan. Dunia usaha secanggih apapun kami pengusaha tidak mungkin bisa menekan suku bunga. Tapi pemerintah yang harus bagaimana menekan suku bunga agar kita agar kita semua bisa berjalan dengan baik, dengan bagus. Kita baru mau berusaha di suku bunga tinggi, wah, aduh bagaimana industri kita kan gitu? Karena nanti akan lebih besar lagi biaya bunganya malah daripada hasil produksi gitu loh kan kita kan. Kalau di manufaktur itu kan kita sudah membeli barang, membeli bahan baku dengan hasil pinjaman, tiba-tiba suku bunga tinggi, bagaimana kita bisa menjualnya? Akhirnya apa? Penumpukan barang, karena bisa dijual. Begitu harganya tinggi, mau nggak mau, harus naikin harga, lalu kita nggak tahu siapa yang mau beli lagi. Akhirnya daya beli sudah kurang juga, karena kita harga tinggi. Udah dihantam dengan upahnya tinggi, gitu kan upamanya, dihantam dengan suku bunga tinggi, cost produknya lebih tinggi, manpower juga lebih tinggi, apa yang akan terjadi? Harga akan naik. Begitu harga naik, barang nggak bisa dijual. Kenapa? Daya beli masyarakat berkurang. Nah itu yang, di sini perlu kehadiran negara dan pemerintah bagaimana untuk membantu para pengusaha ini, para dunia usaha, mendorong jangan sampai suku bunga ini terus-terusan menjor-joran kemana-mana gitu kan, karena untuk menahan dan lain sebagainya, tapi kita di Indonesia tidak bisa berjalan. Mesti diingat, bilang, kalau perusahaan mati, jangankan mati, tidur lelap saja, ekonomi kita hancur. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, menarik sekali Pak Nuryaman. Jadi mungkin sebagai closing statement saja Pak dari Pak Nuryaman dan dari Apindo. Selain tentunya pembukaan PPKM dan PSBB yang tentunya memberikan angin segar kepada pengusaha dan juga optimis 2023 ini bisa panen raya, apa yang diharapkan dari Apindo sendiri untuk kebijakan dari pemerintah untuk tetap pro pengusaha dan juga mendorong ekonomi Indonesia di tahun depan? Silakan Pak. Ya, satu, membuat regulasi yang pasti. Itu harus pasti. Kedua, subsidi atau macam subsidi diberikan kepada pengusaha seperti apa. Nah,
Lalu kita beri kepastian hukum. Itu tadi ya Pak ya dari Anda yang diharapkan kebijakan pemerintah dan tentunya selain PPKM tadi ya Pak ya. Dari Pak Heber silahkan Pak dari Kadin, ada apa saja yang diharapkan dari pemerintah dan juga 2023 ini agar benar bisa panen raya nih Pak? Kami melihat data tadi pagi dari BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini khususnya Jakarta sudah ada di atas 5,4 sekian. Indonesia mungkin lebih tinggi. Nah, prediksinya oleh baik itu BPS maupun BI maupun Bappenas, kita optimis bahwa 2023 ini bisa di atas 5, minimal 5. Kalau bisa mencapai 5 lebih, itu memang sudah cukup lumayan. Oleh karena itu, untuk itu bisa tercapai perlu persiapan segala kelengkapan tools untuk mencapai itu. Kan nggak mudah, nggak boleh hanya pengusaha, nggak boleh hanya pemerintah, nggak boleh hanya masyarakat pekerja. Harapan kami kepada pemerintah, tolong kami pengusaha yang setengah ngap-ngapan ini, yang baru mau bangkit ini, dikasih peluang untuk memberi subsidi modal dan subsidi pada pajak. Pajak sekarang cukup berat. Belum apa-apa kita udah dipajakin. Kalau nggak salah 11% PPN itu sebenarnya masih berat. Ada lagi pajak-pajak yang lain. Kalau boleh dikasih subsidi pada itu, sehingga tunggu kami running well, usaha ini berjalan baik, kami akan bayar segala kewajiban. Begitu harapan kita, akses modal dipermudah. Terima kasih.